Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Di video ini kita masih membahas materi tentang prinsip kerja mekanisme katup sepeda motor. Nah, melanjutkan materi-materi sebelumnya, ada komponen mekanisme katup, macam-macam mekanisme katup. Nah, di video ini kita akan membahas diagram kerja katup. Apa itu diagram kerja katup? Mari kita bahas. Nah, pembukaan dan penutupan katup itu harus sesuai dengan proses kerja motor. Jadi, buka tutupnya katup tidak boleh sembarangan karena katup berhubungan erat dengan proses kerja motor. Sebagaimana yang kita tahu bahwa proses kerja motor ada 4 untuk tipe 4 tak. Yang pertama adalah langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Nah, ketika langkah hisap, gerakan piston itu akan bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Nah, kemudian katup hisap akan membuka, katup buang akan menutup. Kemudian untuk langkah kompresi, piston akan bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Katup hisap tertutup, katup buang tertutup. Kedua katup harus tertutup. Kalau ada sedikit saja celah atau celah katup yang membuka, maka kompresi akan bocor sehingga akan mengurangi tenaga mesin. Kemudian langkah usaha, tadi setelah kompresi, kemudian busi memusingkan bunga api, maka terjadi ledakan di dalam ruang bakar, sehingga piston akan terdorong oleh hasil ledakan tadi ke bawah, yang disebut langkah usaha. Piston akan bergerak turun dari TMA, titik mati atas, ke titik mati bawah. Katup hisap masih tertutup, katup buang tertutup. Kemudian langkah buang, piston akan naik dari titik mati bawah ke titik mati atas. Katup hisapnya tertutup, katup buangnya membuka. Untuk apa? Untuk membuang hasil sisa pembakaran. Nah, ini secara teori. Kenyataannya, katup hisap itu terbuka beberapa derajat sebelum titik mati atas dan tertutup beberapa derajat setelah titik mati bawah. Nah, adanya pembukaan katup yang lebih awal, ini namanya pembukaan awal. Kemudian adanya penutupan yang lebih lambat, itu disebut penutupan susulan. Nah, kemudian kita akan membahasnya menggunakan tabel ya nanti. Nah, tujuan pembukaan awal itu untuk apa? Untuk meningkatkan efisiensi volumetrik atau jumlah campuran yang masuk ke dalam silinder. Nah, jadi sebelum piston itu sampai di titik mati atas, itu katup sudah membuka lebih dulu. Kenapa? Agar gas udara dan bahan bakar yang sudah standby di intake manifold itu bisa segera masuk lebih dulu. Nah, adanya durasi tambahan dalam pembukaan katup ketika langkah hisap agar terjadi efisiensi volumetrik, sehingga campuran udara dan bahan bakar yang masuk itu lebih banyak, lebih optimal. Kemudian tujuan penutupan susulan katup itu agar gas buang dalam silinder benar-benar bersih. Ini kebalikannya di katup buang. Di katup masuk itu, ini kebalikannya dari katup masuk. Di katup buang itu dia menutup lebih lama, sehingga udara hasil dari pembakaran itu semuanya terbuang untuk memastikan agar di dalam silinder itu benar-benar bersih. Nah, sehingga pada langkah berikutnya silinder itu bisa terisi dengan gas baru yang tidak terkontaminasi dengan gas bekas yang sudah terbuang. Nah, adanya pembukaan awal masuk dan penutupan susulan katup buang ini menyebabkan kedua katup membuka bersama. Inilah yang dinamakan dengan overlap.
overlapping. Seperti apa overlapping? Nah, ini. Nah, lama katup masuk terbuka, tutup katup buang terbuka, durasi katup namanya. Nah, ini yang apa namanya? Yang hijau ini adalah langkah hisab. Nah, secara teori harusnya katup masuk itu membuka dari sini. Tepat di titik mati atas, katup hisab baru mulai membuka. Kemudian sampai titik mati bawah, dia harusnya sudah menutup. Ini secara teori. Tapi ini kenyataannya adalah seperti ini. 10 derajat sebelum titik mati atas, itu katup hisab sudah membuka. Nah, sampai bawah, piston turun ke titik mati bawah, si katup masuk masih membuka. Terus ini sampai mentok, piston berada di bawah titik mati bawah, piston mulai naik ke atas. Nah, ternyata katup masuk masih membuka 40 derajat. Nah, jadi ada durasi tambahan katup masuk itu membuka. Tujuannya untuk apa? Tadi agar campuran gas campuran bahan bakar dan udara itu banyak yang masuk lebih, sehingga lebih optimal dan terjadi efisiensi volumetrik. Bisa dibayangkan ketika sesuai teori dari sini mulai membuka sampai sini menutup, maka udara dan bahan bakar yang masuk pasti lebih sedikit daripada dibuat seperti ini. 10 derajat sebelum TMA mulai membuka. Kemudian ini piston masih baru menuju puncaknya ya, baru naik, menjelang sampai di puncak. Ini katup masuk sudah membuka, piston sudah di puncak di titik mati atas, masih membuka, terus turun sampai mentok, piston berada di bawah, kemudian mulai naik lagi masih membuka. Nah, ini piston sudah benar-benar katup. Nah, ini katup sudah benar-benar tertutup dua-duanya dengan langkah kompresi. Di sini. Nah, kemudian setelah kompresi ini di sini akan terjadi ledakan busi di titik mati atas, piston di atas, akhir langkah kompresi, di mana campuran udara dan bahan bakar itu sudah dikompresikan, panas, padat, sehingga busi mersik saja dia akan langsung membakar campuran udara dan bahan bakar. Terjadi ledakan, kemudian piston akan turun ke bawah. Karena apa? Karena hasil ledakan tadi, piston akan terdorong ke bawah. Ini namanya langkah usaha. Nah, sebelum piston itu benar-benar berada di bawah, titik mati bawah, ternyata katup buang ini sudah mulai membuka. Nah, jadi ketika piston itu dari titik mati atas tadi ya, busi meledak, itu dua katup masih menutup, piston turun, ini kedua katup masih menutup. Nah, di sini sebelum mencapai titik mati bawah, katup buang membuka ya, sedangkan katup masuk masih menutup. Nah, katup buang di sini sudah mulai membuka, mulai membuang gas sisa pembakaran. Kemudian piston baru sampai dasarnya, baru mentok sampai titik mati bawah. Ini katup buang masih membuka. Kemudian piston mulai naik untuk proses pembuangan, tapi sebenarnya sudah dibuang di sini. Ini piston terus mendorong gas hasil pembakaran ke atas, terus didorong ke atas sampai mentok di titik mati atas. Ini katup buang masih membuka. Enggak cuma sampai di sini, ternyata ketika piston mau bergerak turun 10 derajat, ini si katup buang masih membuka. Tujuannya untuk apa? Agar gas sisa hasil pembakaran itu benar-benar semuanya terbuang keluar knalpotnya, sehingga di dalam silinder ini bersih, tidak ada lagi gas buang. Nah, ini durasi katup membuka maupun menutup. Nah, sehingga dengan demikian ada kondisi di mana kedua katup itu sama-sama membuka. Ini
katup hisap membuka, katup buang membuka. Di sini sama-sama membuka. Kemudian di sini juga ini katup buang membuka, katup hisap juga membuka. Nah, sehingga inilah yang disebut sebagai overlapping katup. Nah, ada contoh data sepeda motor Honda Tiger tercatat katup masuk terbuka 10 derajat sebelum piston mencapai titik mati atas nih ya, dan tertutup 40 derajat setelah piston melewati titik mati bawah di sini. Katup buang terbuka 35 derajat sebelum piston mencapai titik mati bawah, dan terbuka katup buangnya. Kemudian tertutup 10 derajat setelah piston mencapai titik mati atas. Nah, ini ternyata contoh dari motor Honda Tiger. Kemudian bagaimana dengan yang lain? Ada tabelnya sendiri. Nah, dari data ini kemudian kita buat overlapping ini ya, kedua katup sama-sama membuka. Dari diagram di atas dapat diketahui lama katup membuka atau durasi katupnya. Katup masuk membuka 10 derajat ditambah setengah lingkaran 180 derajat tambah 40 derajat sehingga 230 derajat. Katup buang membuka 10 derajat, katup buang ini ya 10 derajat, ini setelah titik mati atas ditambah setengah lingkaran 180 derajat ditambah 35 derajat sebelum piston mencapai titik mati bawah, totalnya 225 derajat. Overlappingnya adalah ini 10 derajat ini 20 derajat, sehingga overlapping atau kedua katup posisinya membuka, sama-sama membuka itu terjadi selama 20 derajat ini. Bagaimana dengan motor yang lain? Nah, ini bisa dilihat di tabel. Katup impact-nya membuka 15 derajat, kemudian menutup 55 derajat. Nah, dari diagram ini nanti bisa dibuat ini ya, gambar seperti ini, dan nanti bisa dihitung berapa lamanya katup masuk membuka, berapa lamanya katup buang membuka, dan nanti bisa diketahui berapa besar overlappingnya atau kedua katup membuka. Nah, inilah diagram kerja katup. Nah, baik, demikian pembahasan terkait dengan diagram kerja katup. Semoga bisa dipahami. Jika masih ada yang bingung, bisa kita bahas nanti saat di kelas maupun di kolom komentar di bawah ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas pemeliharaan katup, membongkar dan melepas dan merakit kembali komponen katup. Kemudian kita akan membahas juga cara menyetel katup di video praktek selanjutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.